Segala ungkapan penuh puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Sabtu 20 Maret 2021 kita bersama-sama dipertemukan di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan dari keluarga besar kerukunan Keluarga Jaton Indonesia disingkat KKJI dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442, di mana pada tahun ini mengambil tema merajut uhwa meningkatkan takwa dan subtema menjadikan spirit Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi untuk bangkit dari masa pandemi. Sebelum kita lanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati, sebagaimana kita tahu, kita masih dalam masa pandemi. Oleh karenanya untuk kegiatan siang hari ini memang undangan dibatasi dan seluruh undangan datang di tempat ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Izinkan kami menyapa para tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Mewakili Bapak Bupati Minahasa, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa, kami sapa dengan hormat Insinyur Yani Hamoniung, Ibu Camat Tondano Utara, Ibu Dr. Anda Yani Sangari MPD, Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Minahasa, Ibu Haja Dr. Mariani Soronoto MBiomed, kemudian Ketua Pengadilan Agama Tondano Bapak Sutikno SAGMH, yang mewakili Bapak Dandim dan mewakili Bapak Kapolres, juga mewakili Pak Ketua Pengadilan Negeri Tondano, dan tidak lupa kami sapa Kepala Korwil KKJI Sulawesi Utara yang merupakan juga Kepala Balitpalma Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Andes Insinyur Ismail Maskromo MSc, dan dari Korda Manado kami lihat di sini hadir Pak Sekretaris Dr. Andes Ahmadi Nur Hamidin, dan yang dimuliakan pada hari ini Ustadz Haji Mahmud Kasim MAG, dan para pejabat sipil TNI Polri yang sempat hadir dan tidak dapat kami sapa satu persatu. Baiklah, kita akan mulaikan acara peringatan Isra dan Mi'raj pada siang hari ini dengan acara yang pertama, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh dua Qari'ah, Hafsah dan Anissa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Kita masuk pada acara berikutnya, laporan Ketua Kordasus KKJI. Kami sapa dengan hormat Bapak Haji Umar Masluman, SH. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita hormatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat hidayah kita bisa hadir pada acara Isra Mi'raj. Dan marilah kita selalu memberikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam insyaallah selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Minahasa yang saat ini diwakili oleh Bapak Kepala Kesbang, tapi kami sapa dengan Tazim Bapak Insinyur Yani Monium. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Bapak Sutikno, Sarjana Agama Master Hukum. Yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Tondano Utara, Ibu Yeni Dr. Anda Deni Sangari MAP. Kami hormati Direktur Rumah Sakit Samratulangi Langit Kabupaten Minahasa, Ibu Haja Mariani Suranoto MBiomed. Yang kami hormati yang mewakili Kapolres Bapak Ibtu Anwar Suratinoyo. Yang kami hormati mewakili Pak Dandim Bapak Peltu La Fajar. Kami hormati yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Ibu Farida Lukman, Pengadilan Negeri, mohon maaf. Yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Kampung Jawa, Ibu Megawati Nurdin Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Agung Kabupaten Minahasa. Yang kami hormati Ketua Korwil Bapak Dr. Insinyur Ismail Gimon Mas Kromo. Yang kami hormati Ketua Korda Kota Manado. Saya lihat juga ini ada yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Tarbiyah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami hormati dan banggakan Bapak Penceramah Ustadz Haji Mahmud Kasim MAG. Teristimewa juga para jamaah undangan yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kami sebagai Ketua Kordasus KKJI pertama-tama menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya para pejabat sipil maupun Polri dan TNI yang telah sudi menghadiri undangan kami yang sebenarnya kami rencanakan hari Rabu tapi ditunda hari Sabtu, dan alhamdulillah dengan izin Allah
Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita bisa laksanakan di Masjid Agung Al-Falah. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa kita sudah mengetahui semua bahwa dalam Isra Mi'raj ini kita akan mendengarkan penjelasan dari penceramah nanti sesuai tema yang sudah dicantumkan oleh panitia. Tentunya harapan kami, saya selaku ketua juga tentunya mengharapkan agar kita bisa mendengarkan dan memperhatikan apa akan isi ceramah nanti, dan terutama dalam kegiatan kita ini adalah untuk mempererat silaturahmi sebagai umat manusia, dan teristimewa kami sebagai umat Islam tentunya dalam Isra Mi'raj ini adalah untuk menguatkan akidah kami, yaitu terutama sholat 5 waktu sesuai dengan Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian, dan insya Allah dalam acara ini kita akan mendapatkan pencerahan, dan kita akan selalu mengutamakan silaturahmi sesama kita, baik sebagai umat Islam maupun sebagai umat yang beragama. Saya kira demikianlah laporan kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Kordasus KKJI yang telah menyampaikan laporan sekaligus menyambut kedatangan kita semua di tempat ini. Kita menanjak pada acara berikutnya, Hikmah Isra dan Mi'raj 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, yang pada kesempatan siang hari ini akan disampaikan oleh Haji Mahmud Kasim MAD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi khalaqal insana min sulalatin min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahu yahdina wa yahdikum sawa'as sabil wa yaftahu alaina wa alaikum futuhal arifin wa yudkhilna al-jannata ma'as salafina as-salihin la yub'iduna minhum la fid dunya wa la fil akhirah innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Amma ba'd. Pertama-tama puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Berkehendak. Kepadanya kita semua kembali, dan hanya kepadanya pula semua urusan makhluk dikembalikan. Demikian pula salawat dan salam senantiasa teriring pula keharibaan Nabi tercinta junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Bupati Minahasa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Kesbangpol. Yang saya hormati pula Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Dandim,
dan yang mewakili, yang saya banggakan pula Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri teristimewa pula Bu Direktur Rumah Sakit Samratulangi Tondano yang sudah tadi menyampaikan sambutan panitia, Bapak Haji Umar Masloman selaku Ketua Kerukunan kakak Kerukunan Keluarga Jawa Indonesia, Bapak Imam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Ibu Lurah, mohon maaf yang hadir, para undangan, hadirin hadirat yang sama berbahagia dan yang dimuliakan. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa tema kita kali ini yaitu tema utama memperingati peringatan peristiwa yang maha luar biasa yang dilakukan oleh yang maha luar biasa. Itulah yang kita sebut dengan Isra dan Mi'raj. Dalam tema ini panitia berharap agar tema ini berkaitan dengan masalah kerukunan. Satu. Yang kedua, tema ini juga diharapkan mampu memotivasi umat Islam agar dapat hidup berdampingan dengan umat-umat yang lain. Bahkan lebih jauh dari itu, tema ini diharapkan, hikmah ini diharapkan bisa juga memotivasi bagaimana umat Islam dan bagaimana sebagai warga di suatu daerah dapat bersinergis dengan pemerintahan daerah yang ada. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj sebetulnya juga menggambarkan hal demikian. Mari kita lihat. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Isra ayat 1 tadi sudah dibacakan oleh Qari'ah dan diterjemahkan oleh Sari Tilawah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan ini diawali dari suatu tempat di bumi ke tempat lain di bumi yang lain. Itulah di Makkah Masjidil Haram dan Masjid Aqsa di Palestina. Ini ada sebuah kesan, sebuah pesan, makna hablum minan nas. Dari satu masjid ke masjid yang lain, kita semua pahami, kita semua sepakat, di masjid ada orang, di masjid ada orang beriman, di masjid juga ada orang yang menyembah Tuhannya, dan dia pindah ke masjid yang sama pula. Itu menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj kita maknai sebagai satu peristiwa yang memberikan isyarat kepada kita umat agar menjalin dan membangun hubungan antar sesama manusia dan makhluk lainnya. Dalam Al-Quran, para ulama-ulama ahli tafsir mengatakan persaudaraan itu dipahami dengan beberapa tipe. Ada yang namanya persaudaraan karena kita satu keturunan, yaitu dari Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dan ibunda Hawa. Persaudaraan yang terjalin karena kita satu garis keturunan, sama-sama manusia. Ada lagi hubungan yang dibangun karena kita satu akidah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu hakikatnya bersaudara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga memahami bahwa persaudaraan itu juga terjadi dengan makhluk selain manusia. Dalam Quran Allah mengatakan kita bersaudara dengan lingkungan di mana kita hidup. Dengan tanaman kita bersaudara, dengan hewan sekalipun kita bersaudara. Bagaimana memahami persaudaraan dalam bentuk yang berbeda? Mari kita perhatikan. Ketika Al-Quran mengatakan wala ta'irun yatiru bijanahaihi illa umamum amsalukum, bahkan burung yang terbang dengan kedua sayapnya di udara, mereka juga sama seperti kalian, adalah umat-umat yang diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya menjaga ekosistem dan lingkungan. Quran mengajarkan itu. Mari kita lihat. Ketika Quran mengatakan manusia sudah melampaui batas, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
kerusakan di daratan, hingga di lautan pun karena ulah tangan-tangan manusia jua. Kita yang tempati bumi ini, kita yang menikmati seharusnya, bukan kita yang sengsara tinggal di bumi. Dampak lain, kalau tema mengatakan sebuah refleksi dengan mengantisipasi, mencegah, bahkan menghabiskan pandemi corona, maka menjaga lingkungan adalah sesuatu yang wajib kita lakukan sebagai manusia yang hidup dimanapun dan kapanpun. Penyakit Allah yang tetapkan, sehat Allah pula yang menetapkannya. Tapi ingat, penyakit datang berdasarkan apa yang kita buat. Penyakit pergi berdasarkan pula apa yang kita buat. Kalau kita mengundang datangnya penyakit, maka turunlah ketetapan Allah. Engkau harus menerima konsekuensi dari apa yang kau lakukan. Tapi kalau kita berikhtiar, berusaha mencegah dan berupaya untuk menghilangkan, bila Allah menghendakinya, maka penyakit itu bisa saja hilang tanpa kita ketahui bagaimana cara hilangnya. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini sebagai pengantar, Pak. Baru pengantar. Karena biasanya Pak Kesbangpol, saya kalau sudah pegang mic, saya tidak tahu mau berhenti kapan. Untuk apa Isra dan Mi'raj? Quran surah Al-Isra ayat 1 mengatakan linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan hambanya Allah, bagaimana Allah menampakkan kebesaran Allah yang tidak terikat ruang dan waktu. Makanya dalam Quran surah Al-Isra juga ayat 107, 108, 109 Allah mengatakan qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad kepada mereka, mau percaya atau tidak percaya itu bukan urusanmu dan bukan urusan Allah. Saya kasih ilustrasi, Pak. Salat subuh berapa rakaat? 2. Salat duhur 4. Salat asar 4. Waktu salat duhur itu jam 12 katakan. Waktu salat asar itu jam 3 sampai jam 6 sore. Kalau saya mau bertanya sekali lagi, kira-kira salat duhur dan salat asar jam-jam sibuk atau jam-jam istirahat? Jam sibuk. Berapa rakaat, Pak? 4 rakaat. Waktu subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Itu subuh itu waktu istirahat atau waktu sibuk? Waktu sudah selesai beristirahat. Logika kita manusia mestinya 4 rakaat di subuh, 2 rakaat di duhur dan asar, karena itu jam-jam sibuknya kita manusia mencari nafkah. Tapi aneh, Allah tidak memberi keringanan ketika menetapkan jumlah rakaat orang beribadah. Subuh engkau selesai berbaring dari tempat pembaringanmu dalam keadaan tenang, otak, jantung, peredaran darah semua setelah mengalami stabilisasi. Kala itulah Allah bilang, kerjakan 2 rakaat saja sudah cukup. Tapi dikala kita sedang sibuk-sibuknya, lagi hot-hotnya, yang di toko sibuk melayani pengunjung yang datang, yang di kantor sibuk menutup laporannya, di saat itu Allah bilang bikin 4 rakaat. Kalau saya ditanya sebagai manusia, saya bilang sudahlah, subuh itu kan saya baru beristirahat semalam, karena saya masih kuat, saya masih sehat, saya mau bikin subuh itu 4 rakaat. Yang pertama, kalau itu saya lakukan, saya tidak mendapat dosa, tapi gantinya saya tidak mendapat pahala, tapi gantinya adalah dosa, menambah perintah Allah. Sebaliknya, dengan alasan sibuk saya mengurangi 4 rakaat jadi 2, berarti saya telah membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW, kecuali dalam keadaan safar. Nah, itulah yang menyebabkan kita bertanya,
Kalau begitu, mengapa Allah memperlakukan kita dengan perintah itu? Jawabannya, Allah tidak butuh rakaatmu, Allah tidak butuh jumlahmu, Allah butuh adalah ketaatan. Allah butuh ketaatan, bukan kemampuan. Dan rakyat mempertahankan pemerintahan yang ada karena kenapa? Pemerintah sangat mencintai dan menyayangi warganya. Betul? Ya. Imbal balik, muamalah, take and give. Jangan kita berharap dia memberi sedangkan kita tidak pernah memberi. Nonsense, sedang mati itu. Ada pelayanan publik dan ada layanan publik. Pelayanan publik artinya bagaimana pemerintah memberi pelayanan yang baik dan kita akan menerima hasil dari itu. Rakyat, warga akan taat kepada aturan-aturan yang dimainkan. Kita lanjut. Masih boleh tambah, Pak? Tidak ada hubungan dengan meja panjang? Oke, kita lanjut. Sesudah kita memahami peristiwa Isra dan Mi'raj, Quran surah An-Nisa ayat 36 mengatakan tadi, kepada perantau-perantau orang-orang yang datang berbuat baik kepada mereka, permudah segala hal yang bisa membuat mereka merasa terkesan dengan daerah kita. Dan terakhir Allah mengatakan, wa ma malakat aimanukum, termasuk hamba-hamba sahaya yang kau miliki. Era sekarang tidak ada hamba sahaya, yang ada hanya assistant of the house. Apa itu? Pembantu. Pak, Bu, pembantu itu bukan budak. Mereka orang yang membantu kita di rumah, meringankan pekerjaan kita di rumah, memudahkan segala urusan kita yang ada di rumah. Itulah mereka disebut dengan asisten rumah tangga. Berbuat baik kepada mereka, lakukan dan perlakukan mereka sebagaimana manusia. Jangan kita marah dan hina mereka, karena kata Allah, semua yang kau lakukan yang tadi dengan satu masalah, kadang-kadang yang 9 tidak dipandang Allah, yang 1 dipermasalahkan Tuhan. Inilah ciri-ciri orang beriman. Linuriyahu min ayatina. Peristiwa Isra dan Mi'raj agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada hambanya, agar sekembalinya dari perjalanan ia orang beriman jadi lebih beriman, yang sudah mantap imannya jadi lebih bertakwa, sehingga dia menempati maqam mahmuda, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ini terakhir betul, Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran Allah berbicara Isra dan Mi'raj pada surah Al-Isra namanya. Surah Al-Isra. Urutannya, Quran terdiri dari 30 juz. 30 juz terbagi menjadi 114 surah. Betul? 114 surah ini, surah Al-Isra urutannya adalah surah yang ke-17. Al-Fatihah surah pertama, Al-Baqarah surah kedua, dan seterusnya sampai di 17 surah Al-Isra namanya. Nah, dalam satu ilmu Al-Quran, ulumul Quran, ada namanya ilmu munasabah ayat, ilmu yang mempelajari hubungan satu ayat dengan ayat sebelumnya dan satu ayat dengan ayat sesudahnya. Mengapa demikian? Karena Quran bukan kitab ilmiah, Quran adalah kitab hidayah. Sehingga orang yang membaca Quran, dia harus membaca semua Quran, baru dia bisa mendapatkan satu jawaban secara utuh dari Al-Quran. Contoh, Al-Isra surah ke-17, berarti sebelum 17 ada surah ke-16, namanya surah An-Nahl. An-Nahl artinya lebah, Al-Isra artinya perjalanan di waktu malam. Surah yang ke-18 yaitu surah Al-Kahfi, artinya gua, penghuni gua. Mari kita lihat dia punya hubungan. Pertama, mengapa sebelum surah Al-Isra ada surah An-Nahl, surat lebah? Nabi SAW dalam sabdanya mengatakan begini, al-mu'min kan nahlah, la ta'kuluhu illa tayba wa la tadahu illa tayba. Orang beriman itu seperti lebah. Kalau orang di Bitung lebah, kalau di sini ofu, bukan ofu banto, lebah madu maksudnya. Orang beriman seperti lebah.
Lebah, kata Nabi, dia tidak makan kecuali yang baik, dan dia tidak meninggalkan dan merusak kecuali yang baik. Coba lihat itu lebah. Kalau dia mau hinggap di satu putik bunga, dia tidak langsung seperti lalar. Itu lalar, naudzubillah, langsung masuk. Tapi kalau lebah tidak, dia putar dulu. Dia cari posisi yang tepat agar kembang bunga tidak rusak karena pijakannya. Setelah dia merasa cocok, baru dia hinggap secara perlahan-lahan. Kemudian dia mengisap nektar bunga sebagai bahan untuk melahirkan madu, honey, atau royal jelly dan bee pollen. Sesudah dia hinggap, dia terbang pindah ke putik bunga yang lain. Subhanallah, putik bunga yang ditempati pertama berbekas tinggal di telapak kaki sang lebah. Tanpa disengaja, tanpa sepengetahuan, dia telah mengawinkan antara satu bunga dengan bunga yang lain. Dia tidak memakan kecuali yang baik dan tidak meninggalkan kecuali yang baik. So pernah lihat di mana ada ovu batera di luka bakar. So pernah lihat di mana ada ovu itu berkerumun di tempat sampah. Yang paling banyak lalar biru. Yang tempat-tempat yang hot-hot ada lalar biru di situ. Betul? Lebah tidak makan kecuali yang baik, dan lebah tidak merusak di mana ia menempati mengambil manfaat kecuali dia meninggalkan yang baik. Orang beriman seperti itu. Tapi kalau ada orang beriman rajin di masjid, tetangga gelisah, warga resah, itu bukan iman namanya, itu namanya mandor. Nabi mengatakan begini, suatu saat ada jenazah lewat, jenazah diusung lewat, Nabi berdiri menghormati jenazah. Kemudian Nabi berkata, mustarih atau mustarahmin, beristirahat atau mengistirahatkan. Sahabat-sahabat Nabi yang di samping bertanya, mal mustarih wal mustarahmin, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan beristirahat dan mengistirahatkan? Nabi bilang, al-abdul mu'min, kalau yang mati itu orang beriman, yastarih min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Kalau yang mati itu orang beriman, dia telah diistirahatkan Allah dari segala beban-beban dunia dan gangguan-gangguan dunia, dan sebagai gantinya dia kembali ke rahmat cinta kasih Allah. Orang beriman. Tapi Nabi bilang wal abil fajir, tapi kalau orang itu orang durhaka, naudzubillah min dzalik, Nabi bilang yastarih minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kalau dia mati, ini orang durhaka begini, kalau dia mati, orang di kampung beristirahat, warga-warga tenang, tanaman-tanaman sampai binatang melata tenang, beristirahat dari gangguannya, kata Nabi. Kalau dia masih ada, kita pe ayam Bangkok nyak pernah aman di kandang. Kapolsek dari mulai terbenam sampai terbitnya matahari di Jalan Tulus, gara-gara apa? Gara-gara di warga-warga begini. Mestinya Pak Kapolsek dan Pak Polisi, Pak Dandim dan tentara itu sudah tidur nyenyak bersama istri. Gara-gara dia terpaksa tugas tambahan. Betul? Itu orang fajir, orang durhaka. Kalau mati, kampung halaman, lingkungan, sampai binatang hingga tumbuhan aman dari gangguannya. Terakhir, berapa kali? Tenang saja. Pokoknya kalau kita pegang mic setengah mati berhenti. Itu kita kesimpulan. Kita lanjut. Surah ke-16, yaitu surah An-Nahl, lebah. Ada apa dengan lebah? Mari kita lihat, Pak. Itu lebah. Untuk membentuk satu koloni 30.000 sampai 35.000 ekor lebah hidup dalam satu sarang. 30.000 sampai 35.000 hidup dalam satu sarang. Subhanallah. 30.000 ini mereka hanya punya satu ibu, namanya ratu. Ratu ini dia tidak pernah kawin dengan lebah pejantan, karena dia tidak butuh bibit untuk melahirkan 30.000 anak lebah. Dia cukup diberi makan oleh lebah pekerja dengan namanya bee pollen.
dan royal jelly untuk pekerja, dan honey untuk anggota lebah. Peristiwa terjadinya koloni 30.000 hingga 35.000, dia tidak butuh pejantan untuk membuahi sehingga melahirkan anak-anak lebah sebanyak itu. Keajaiban yang luar biasa, tapi manusia tidak pernah menganggap itu kebesaran Allah. Itu orang bilang so biasa, ala bisa karena biasa. Karena itulah sampai Allah menempatkan surah An-Nahl pada urutan ke-16. Menempatkan surah An-Nahl ke-16 karena kejadian dan keanehan serta keunikan dan keajaiban lebah menjadi pengantar untuk memahami peristiwa lebih dahsyat lagi, Isra dan Mi'raj. Tapi subhanallah, perjalanan ini banyak yang mengingkari dan tidak mempercayainya. Maka surah ke-18 Allah namai dengan Al-Kahfi, artinya tertidurnya 9 orang pemuda dengan 1 ekor anjing selama 309 tahun dalam gua. Dan itu terjadi di tengah-tengah manusia. Allah bilang, kalau Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj tidak disertakan dengan kalian, nah sekarang dahsyatnya peristiwa Isra, kalian lihat bagaimana penduduk gua, penghuni gua, pemuda-pemuda yang beriman dengan disaksikan seekor anjing, mereka tertidur 309 tahun dan mereka hanya merasa hanya separuh bahkan sebahagian hari tidurnya. Allah mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai pengantar An-Nahl. Kemudian peristiwa Isra itu sendiri, bila engkau tidak percaya bagaimana Allah mampu menidurkan 390 tahun, manusia tidak mengalami kehancuran dengan tidurnya. Berarti jangan kau bertanya kenapa Nabi tidak hancur di udara, terurai menjadi energi dengan terbang dengan kecepatan melebihi kecepatan kuantum, yaitu kecepatan super melebihi kecepatan cahaya. Nah, sesudah surah Al-Isra ke-17 ada namanya surah Al-Kahfi ke-18, dan surah yang ke-19 namanya surah Maryam. Ada orang tidak percaya kelahiran Isa alaihissalam, lahir dari seorang rahim yang suci, Siti Maryam. Allah mengatakan, kalau engkau tidak yakin dan percaya bagaimana Isa lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki, kembali kepada surah An-Nahl. 1 ekor lebah mampu melahirkan 30.000 sampai 35.000 ekor. Itulah hikmah Isra dan Mi'raj. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, kita lanjut dengan acara berikutnya, yaitu sambutan Bupati Minahasa yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Minahasa. Kami sapa Bapak Insinyur Yani Hamonio. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Kerukunan Keluarga Jawa Tondano Indonesia, yang bertemakan refleksi Isra Mi'raj, memotivasi umat untuk segera bangkit dari masa pandemi. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh sukacita ini, selaku Bupati, atas nama pemerintah dan segenap lapisan masyarakat Kabupaten Minahasa, serta atas nama pribadi dan keluarga Horing Lumanau, Wakil Bupati Minahasa Bapak Dr. Robi Dondo Kambe, SSI MM,
dan keluarga Dondo Kambai Lengkong menyampaikan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap umat muslim di daerah Minahasa tercinta ini, untuk membangun kehidupan kebersamaan yang toleran dalam keberagaman agama seperti yang ada di tengah bangsa dan negara kita, termasuk di daerah Minahasa. Maka aktualisasi ajaran agama menjadi penting. Artinya, saya percaya agama Islam adalah agama yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip toleransi sebagaimana ajaran agama lainnya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kiranya kita sekalian akan terus berupaya mempraktekkan kehidupan yang toleran dan menjauhi fanatisme agama yang sempit, agar terhindar dari berbagai bentuk perselisihan dan perpecahan. Hadirin yang saya hormati, saya juga mengajak seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk mari kita bersama-sama saling mendukung dalam menciptakan situasi yang kondusif di daerah kita tercinta ini, agar berbagai program dan kegiatan pembangunan yang sudah diagendakan pemerintah dalam rangka membawa perubahan ke arah yang lebih baik di tanah Minahasa akan dapat terwujud. Terima kasih Pak Ketuan Wo Pakalawiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Minahasa Dr. Insinyur Royke Octavian Roring, MSc IPU ASEAN Engineering. Sekian. Ayo, boleh kalau ke masker. 1, 2. Dan untuk doa syukur sekaligus dilanjutkan dengan doa makan, kami mintakan kesediaan Bapak Dr. Andes Haji Suyitno Kangiden MPD untuk dapat memimpin kita dengan doa. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanikal azim. Allahumma salli ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والmuslimin والmuslimat al-ahya'i min, meneladani, meyakini dan mengamalkan hikmah dari perjalanan suci Isra wal Mi'raj ini. Ya Allah, mampukan kami dengan kedhaifan kami mengimani peristiwa luar biasa di luar nalar manusia. Ya Allah, ya Jami', himpunkan kami di Jaton ini, di Tondano Utara, di Tondano di Kabupaten Minahasa ini dengan sentosa saling mengasihi, saling menyayangi selaku hamba-hamba ciptaan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Aziz, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha. Tetapi kami begitu dhaif, ya Allah. Mampukan kami menjalankan protokol kesehatan sebagaimana petunjuk yang berwenang dalam hal ini.
Dan untuk pengaturannya mungkin kamu yang masih berada di bagian depan dulu. Jadi Bapak Ibu di belakang nanti mungkin bergantian. Mengingat kita tidak boleh membuat kerumunan yang banyak. Oh ya, dapat nasi. Maka rangkaian acara Isra dan Mi'raj pada hari KKJI mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu, dan mohon maaf sejatinya kami telah mengusahakan yang terbaik, namun tetap saja warahmatullahi